Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Azhar Zahabi, mahasiswa psikologi dari Universitas Muhammadiyah Malang. Depressive disorders. Apa itu gangguan depresi? Depresi adalah suatu kondisi ketika seseorang merasa sedih, kecewa saat mengalami suatu perubahan, kehilangan, kegagalan, dan menjadi patologis ketika tidak mampu beradaptasi. Depresi merupakan suatu keadaan yang mempengaruhi seseorang secara afektif, fisiologis, kognitif, dan perilaku sehingga mengubah pola dan respon yang bisa dilakukan. Apa saja yang termasuk dalam depressive disorder? Menurut DSM-5, depressive disorders meliputi disruptive mood dysregulation disorder, major depressive disorder, persistent depressive disorder, premenstrual dysphoric disorder, substance or medication-induced depressive disorder, yang terakhir, depressive disorder due to another medical condition. Faktor-faktor penyebab depresi ada 3, yaitu faktor biologis, faktor psikologis, dan faktor sosial. Yang pertama, faktor biologis. Beberapa peneliti menemukan bahwa gangguan mood melibatkan patologik dan sistem limbik serta ganglia basilis dan hipotalamus. Dalam penelitian biopsikologi, norepinefrin dan serotonin merupakan dua neurotransmitter yang paling berperan dalam patofisiologi gangguan mood. Pada wanita, perubahan hormon dihubungkan dengan kelahiran anak dan menopause juga dapat meningkatkan risiko terjadinya depresi. Penyakit fisik yang berkepanjangan dapat menyebabkan stres dan juga dapat menyebabkan depresi. Yang kedua dari faktor psikologis, individu yang dependen, memiliki harga diri yang rendah, tidak asertif, dan menggunakan ruminative coping. Ketika seseorang merasa tertekan, akan cenderung fokus pada tekanan yang merasa secara pasif merenung daripada mengalihkannya atau melakukan aktivitas untuk merubah situasi. Pemikiran irasional yaitu pemikiran yang salah dalam berpikir seperti menyalahkan diri sendiri atas ketidakberuntungan. Sehingga individu yang mengalami depresi tidak dapat mengendalikan lingkungan dan kondisi dirinya. Hal ini dapat menyebabkan pesimisme. Yang ketiga ada faktor sosial atau lingkungan. Contohnya seperti kejadian tragis seperti kehilangan seseorang atau kehilangan pekerjaan, penyintas atau korban bencana, adanya masalah keuangan, ketergantungan terhadap narkoba atau alkohol, trauma masa kecil, terisolasi secara sosial, tuntutan dan peran sosial misalnya untuk tampil baik atau menjadi juara sekolah ataupun tempat kerja. Kriteria depressive disorders. Suasana hati tertekan hampir sepanjang hari, hampir setiap hari, misalnya merasa sedih, kosong, putus asa, atau tampak menangis. Pada anak-anak dan remaja, biasanya menjadi mudah tersinggung. Yang kedua, menurunnya minat atau kesenangan dalam semua atau hampir semua aktivitas sehari-hari. Yang ketiga, penurunan berat badan yang signifikan ketika tidak berdiet atau program penambahan berat badan. Misalnya perubahan lebih dari 5% berat badan dalam sebulan, penurunan atau peningkatan nafsu makan hampir setiap hari. Yang keempat, insomnia atau hypersomnia hampir setiap hari. Yang kelima, agitasi atau keterbelakangan psikomotor hampir setiap hari. Yang keenam, kelelahan atau kehilangan energi hampir setiap hari. Yang ketujuh, perasaan tidak berharga, rasa bersalah yang berlebihan atau tidak pantas, seperti delusi hampir setiap hari. Yang kedelapan, hilangnya kemampuan untuk berpikir, berkonsentrasi atau ketidaktegasan hampir setiap hari. Yang kesembilan, pemikiran berulang tentang kematian, tidak hanya takut mati, tetapi ada juga keinginan bunuh diri yang berulang tanpa rencana tertentu, percobaan bunuh diri atau rencana khusus untuk bunuh diri. Dampak dari depressive disorders. Yang pertama, gangguan tidur. Insomnia ataupun hypersomnia, gangguan tidur dan depresi biasanya cenderung muncul bersamaan. Setidaknya 80% dari orang yang menderita depresi mengalami insomnia atau kesulitan untuk tidur.
15% mengalami depresi dengan tidur yang berlebihan. Kesulitan tidur dianggap sebagai gejala gangguan mood. Yang kedua, gangguan interpersonal. Individu yang mengalami depresi cenderung mudah tersinggung, sedih yang berkepanjangan sehingga cenderung menarik diri dan menjauhkan diri dari orang lain. Terkadang menyalahkan orang lain. Hal ini menyebabkan hubungan dengan orang lain maupun lingkungan sekitar menjadi tidak baik. Yang ketiga, gangguan dalam pekerjaan. Depresi meningkatkan kemungkinan dipecat atau penderita sendiri yang mengundurkan diri dari pekerjaan ataupun sekolah. Orang yang menderita depresi cenderung memiliki motivasi yang menurun untuk melakukan aktivitas ataupun minat pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, gangguan pola makan. Depresi dapat menyebabkan gangguan pola makan atau sebaliknya, gangguan pola makan juga dapat menyebabkan depresi. Pada penderita depresi, terdapat dua kecenderungan umum mengenai pola makan yang secara nyata mempengaruhi berat tubuh, yaitu tidak selera makan, keinginan makan makanan yang manis bertambah. Yang kelima, perilaku merusak. Beberapa orang yang menderita depresi memiliki perilaku merusak seperti agresivitas dan kekerasan, menggunakan obat-obatan dan alkohol, serta perilaku merokok yang berlebihan. Yang terakhir, keenam, bunuh diri. Orang yang menderita depresi memiliki perasaan kesepian, ketidakberdayaan, dan putus asa, sehingga mereka mempertimbangkan untuk membunuh dirinya sendiri. Penanganan depressive disorders. Depresi dapat ditangani dengan perubahan pola hidup, terapi psikologi, dan dengan pengobatan, obat antiretroviral atau ARV. Dilarang keras mengobati diri sendiri dengan alkohol, merokok yang berlebihan dan narkoba, karena zat yang tergantung di dalamnya dapat meningkatkan gejala depresi dan menimbulkan masalah lain. Berikut beberapa cara penanganan depresi. Yang pertama, merubah pola hidup. Berolahraga. Orang yang menderita depresi mengalami stres, kecemasan, galau, kebingungan, dan kegelisahan yang berlarut-larut. Hal ini dapat disebabkan oleh pikiran dan perasaan yang negatif. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menghasilkan pikiran dan perasaan positif yang dapat menghalangi munculnya mood negatif adalah dengan berolahraga. Yang kedua, mengatur pola makan. Simptom depresi dapat diperparah oleh ketidakseimbangan nutrisi di dalam tubuh, yaitu konsumsi kafein secara berkala, konsumsi sukrosa atau gula, kekurangan biotin, asam folat, vitamin B dan C, kalsium, magnesium atau kelebihan magnesium dan tembaga. Poin ketiga, berdoa. Beberapa orang mempunyai kecenderungan untuk berpaling dari agama dalam memperoleh kekuatan dan hiburan. Dengan berdoa, seseorang melakukan dan mengucap rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Poin keempat, memiliki keberanian untuk berubah. Penderita depresi harus memiliki keberanian untuk melewati kegelapan menuju terang. Poin kelima, rekreasi atau liburan. Berjalan-jalan di tempat yang asri, menyejukkan agar tubuh dan pikiran menjadi lebih rileks dan nyaman. Selain itu, melakukan aktivitas yang menjadi minat sebelumnya seperti membaca buku, memasak, memancing, dan lain-lain yang bisa membuat penderita menjadi rileks dan nyaman. Lalu penanganan depressive disorders yang kedua yaitu terapi psikologi. Yang pertama, terapi interpersonal. Bantuan psikoterapi bisa dilakukan oleh psikolog dalam jangka pendek yang berfokus kepada hubungan antara orang-orang dengan perkembangan simptom gangguan kejiwaan. Yang kedua, konseling kelompok dan dukungan sosial. Mengunjungi tempat layanan bimbingan konseling. Pelaksanaan wawancara konseling yang dilakukan antara konselor profesional dengan beberapa pasien sekaligus dalam kelompok kecil. Yang ketiga, terapi humor. Profesional medis yang membantu pasien untuk mempertahankan sikap mental yang positif dan berbagai tawa merespons psikologis dari tertawa dan termasuk meningkatkan pernafasan, sirkulasi, sekresi, hormon, enzim pencernaan, dan peningkatan tekanan darah. Yang keempat, terapi kognitif atau CBT. Pendekatan CBT memusatkan perhatian pada proses berpikir klien yang berhubungan dengan kesulitan emosional dan psikologi klien. Pendekatan ini akan berupaya membantu klien mengubah pikiran-pikiran atau pernyataan diri negatif dan keyakinan-keyakinan pasien yang tidak rasional. Fokus dalam teori ini adalah mengganti cara-cara berpikir yang tidak logis menjadi logis. Cara penanganan depressive disorders yang ketiga yaitu dengan cara pengobatan. Berkonsultasi kepada dokter kejiwaan atau psikiater. Beberapa psikiater meresepkan perangsang jiwa atau psikostimulan
obat yang dipakai untuk gangguan defisit perhatian atau attention deficit disorder. Pencegahan depressive disorders. Yang pertama, bersikap realistis terhadap apa yang kita harapkan dan apa yang kita bisa lakukan. Yang kedua, tidak menyalahkan diri sendiri atau orang lain saat kita melakukan suatu kesalahan atau mengalami kegagalan. Yang ketiga, tidak membanding-bandingkan diri dengan orang lain ataupun kehidupan orang lain. Yang keempat, pikirkan untuk menyimpan keputusan besar sampai sembuh dari depresi seperti menikah, bercerai, tentang pekerjaan atau tentang sekolah. Yang kelima, dukungan keluarga dengan mengatakan jika kita mengalami masalah atau sedang mengalami depresi. Yang keenam, rutin lakukan olahraga dan kegiatan outdoor. Yang ketujuh, tidak terlalu menyesali suatu kejadian, bersikap tenang dan tidak mudah marah. Yang kedelapan, bangunlah harga diri dan mencoba bersikap dan berpikir positif. Yang kesembilan, tidak menyendiri atau menjauhkan diri dari pergaulan, lebih bersosialisasi, melakukan aktivitas dengan lingkungan sekitar. Yang terakhir, ke-10, lebih religius, mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dari saya dan terima kasih.